Dapatnya ulama Syafi'iyah itu rumusan fikih. Makanya di dalam kitab fikih Fathul Qorib tentang masalah bersiwak atau gosok gigi bagi orang yang berpuasa itu dengan lafaz waktaro. Waktaro itu berarti pendapat pribadinya Imam Nawawi. Waktaro an-Nawawi, ya, itu berarti pendapat pribadinya Imam Nawawi, bukan pendapat mayoritasnya ulama Syafi'iyah. Jadi ngaji fikih Syafi'iyah ini itu ada rumusan-rumusannya. Makanya kita kalau bahasul masail itu nggak sembarangan. Ya, misalnya terjadi khilafiyah antara pendapat Imam Nawawi dengan pendapat Imam Rafi'i. Kalau secara rumusan fikih Syafi'iyah, kalau terjadi perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, maka pendapat yang diunggulkan adalah pendapat Imam Nawawi daripada pendapat Imam Rafi'i. Lantas nggak bisa sesuka hati kita. Oh, menurut saya pendapat Imam Rafi'i yang kuat daripada Imam Nawawi. Berarti itu menyalahi rumusan baku di dalam madhab Syafi'i. Nah, ini khusus untuk kita lah para ustadz-ustadz. Jangan sembarangan ambil-ambil qaul. Yang menurut saya inilah yang pendapat. Udah jelas, ini menurut saya inilah pendapat yang kuat. Udah jelas di situ dikatakan pendapat muqabil, ya, daripada qaul-qaul yang muktamad. Kita katakan pula itu pendapat yang kuat. Nggak bisa. Saya pernah seringlah diskusi dengan orang-orang seperti itu, ya, dia keluar daripada aturan madhab Syafi'i. Kita bukan fanatik, ya, kita menjaga dan melestarikan keorisinilan daripada mazhab Syafi'i itu perlu. Makanya kita kalau, ya, ngaji itu kalau takhusus itu kita jelaskan semuanya, perbedaan-perbedaan pendapat di antara ulama Syafi'iyah, kaul mana dia, kaul asal dengan kaul muktamad, muqabilnya kita jelaskan. Kayak kita contohkan kemarin begini. Ini satu contoh kasus nih. Tadi saya bahas di pesantren waktu ngajar santri kitab Sulamut Taufik. Salat anggota sujud itu berapa? 7 kan? Itu pendapat yang paling kuat namanya qaulul ashah. Apa itu qaul ashah? Kalau disebut di dalam kitab alal ashah begitu, berarti masalah yang dibahas adalah masalah khilafiyah. Ada perbedaan pendapat dalam pembahasan itu. Dan khilafiyahnya itu di antara siapa? Di antara ashabun Syafi'i. Jadi ada Imam Syafi'i, ada ashab. Ashab itu identik dengan murid-muridnya Imam Syafi'i. Jadi kalau dia alal ashah, ya ini khusus untuk ustadz-ustadz nih, yang lain paham nggak apa-apa. Ya, ini untuk kita nih. Kalau di kitab misalnya kita baca alal ashah dalam kitab Minhajut Thalibin misalnya. Alal ashah itu berarti masalah ini khilafiyah. Khilafiyahnya di antara siapa? Di antara ashabun Syafi'i. Ya, di antara murid-muridnya Imam Syafi'i. Dan pendapat yang kuat itu disebut dengan qaul ashah. Adapun pendapat yang dilemah sebagai muqabilnya disebut dengan qaulul sahih. Qaul ashah muqabilnya qaul sahih. Nah, dalam masalah sholat sujud, menurut pendapat yang paling kuat qaul ashah, anggota sujud itu 7. Dahi, 2 telapak tangan, ya kan? 2 lutut, 2 batin jari-jari kaki. Nah, permasalahannya kalau kita ditanya orang, yang nanya ini orangnya gemuk, ya, gemuk sekali. Sampai dia, maaf ya kalau ada orang gemuk misalnya, ini sudah contoh aja, ya. Mana tahu mengalami masalah ini juga, jadi ada solusinya tanpa ditanya, kan gitu ya. Ya, khair. Misalnya, ada orang saking kegemukan itu ketika sujud, untuk menempelkan jari-jari kaki itu sulit. Jadi dia jari kakinya itu tidur ketika sujud, ngerti? Nggak tegak jari kakinya tidur. Yang ditanya, sahkah sujud yang kayak begitu? Ya, dia tidur gini, jari kakinya. Harusnya kan tegak gini ya. Ketika sujud kan, nah ini tidur begini dia jari kakinya. Kenapa begitu sujudnya bang? Nggak bisa Ustaz, kalau ku tegakkan paksa malah naik kakiku, saking gemuknya gitu kan. Nggak nepel juga, supaya nepel ke bumi, terpaksalah jari kakiku nggak tegak tapi ditidurkan begini. Nah ini kita harus ngerti paham masalah yang kayak begini. Kalau kita jawab pakai qaul ashah, ya jelas sholatnya nggak sah.
Sujudnya jelas tidak sah kalau kita ambil pendapat yang qaul ashah tadi, pendapat yang paling kuat. Karena pendapat yang paling kuat, jari batinnya, jari-jari kaki harus berdiri tegak. Sementara muqabilnya qaul ashah, anggota sujud yang wajib cuma dahi. Jadi dua telapak tangan, dua lutut, dua jari-jari kaki, ya. Itu tidak wajib, sunnah meletakkannya. Jadi yang wajib cuma apa? Dahi. Ini tidak wajib, lutut tidak wajib, ya, jari-jari kaki juga tidak wajib, hukumnya sunnah. Jadi ketika kita yang nanya orang seperti tadi, masalahnya kan beda dengan orang yang hakun salim, orang yang sehat. Kalau kita kasih jawaban yang qaul ashah, nggak sah sholat abang, jari kayak manapun harus tegak, luntur semangat dia untuk ibadah. Betul nggak? Luntur semangatnya, berarti selama ini nggak sah aku sholat ya. Cuman lah, olahraga lah dia mati-matian untuk menguruskan supaya demi apa? Kalau sujud bisa nempel, ya tegak. Padahal ada apa kan? Namanya solusi kedua, yaitu muqabilnya qaul ashah yang disebut dengan qaul sahih. Kalau ikut pendapat yang kedua, sah nggak sholatnya? Sah, karena menempelkan jari-jari kaki tidak wajib menurut pendapat yang kedua ketika sujud. Jadi kalau saya ditanya kayak begitu, saya kasih jawaban untuk orang itu yang muqabilnya qaul ashah. Loh, muqabil itu kan qaul dhaif, Ustaz. Iya, walaupun itu qaul dhaif, qaul yang lemah, tapi masih boleh diamalkan untuk diri sendiri. Tidak boleh dijadikan fatwa. Ya, kalau jadikan fatwa memang nggak boleh. Pertanyaannya kan saya bukan mufti. Ya, saya bukan mufti. Kalau saya mufti ditanya kasih muqabil, ya nggak bisa karena saya mufti. Saya bukan seorang mufti, orang yang diamanahi oleh negara untuk memberikan fatwa-fatwa. Kalau di Timur Tengah namanya mufti. Kalau di Indonesia, mufti itu selevel dengan Majelis Ulama Indonesia. Makanya kalau MUI mengeluarkan fatwa itu pakai yang qaul ashah ya Ustaz ya. Ya kan? Pakai yang pendapat paling kuat. Makanya kurban atas nama orang meninggal dunia, kalau kita cek fatwa MUI, itu dikatakan nggak sah kurbannya. Jatuhnya jadi sedekah sunnah. Kenapa? Karena menurut pendapat yang paling kuat qaul ashah, kalau ingin berkurban atas nama orang yang meninggal dunia atau nama orang lain, kita harus minta izin kepada orang tersebut. Nah, orangnya udah meninggal, gimana mau kita minta izin? Jadi kurbannya nggak sah. Ya, tapi kalau ikut pendapat muqabilnya qaul ashah, pendapat yang kedua, boleh sah kurbannya. Tapi kenapa MUI memilih pendapat yang pertama? Karena MUI itu ya statusnya sebagai lembaga fatwa, yang mana adabul ifta, adab di dalam memberi fatwa harus menggunakan pendapat-pendapat yang paling kuat. Jadi makanya jangan heran, ya, saya pernah dilaga dengan fatwa MUI itu dengan orang, ya, masalah kurban itu. Ustadz, ini di buku MUI katanya nggak sah, kok Ustadz pula bilang sah. Ya, ini begini, saya jelaskan rumusan berfatwa itu begini, saya tunjukkan kitabnya. Enggak juga, pokoknya saya MUI katanya gitu ya. Ikut pendapat MUI, ya wes lah, ya terserah. Saya pernah itu begitukan orang, tapi kita tetap legowo. Dia nggak paham rumusan teknis berfatwa itu seperti apa. Nah, kalau kita ini ya, saya ditanya orang tentang hukum fikih, saya itu selalu lihat dulu psikologis orang yang bertanya. Ya, nggak bisa semuanya pakai qaulul ashah. Contoh masalah yang lain, Ustadz, tadi saya sholat nangis senggugukan Ustadz. Sah nggak sholat saya itu Ustadz? Lagi sholat nangis, begitu. Karena teringat dosa misalnya. Nah itu kalau ditanya, sah nggak sholatnya? Kalau ikut qaul ashah, pendapat paling kuat, batal sholat. Ya, kalau ikut pendapat yang paling kuat, batal sholatnya. Bisa dibaca di dalam kitab Matlaul Badrin, ya, Matlaul Badrin alat menayu, itu ada pembahasan itu, batal sholatnya. Tapi pendapat yang kedua, muqabil qaul ashah, nggak batal. Nah, ketika yang nanya orang baru hijrah, baru tobat, sholat dia nangis, masa kita kasih jawaban sholatmu nggak sah itu? Ya hilang semangatnya mau ibadah. Ngerti maksudnya? Semangatnya hilang mau ibadah. Kita kasih jawaban yang kedua, muqabilnya qaul ashah fal sahih, sah itu sholatnya, nggak apa-apa. Bahkan alhamdulillah bagus kalau ingat-ingat dosa. Jadi sholatnya nggak batal Ustaz? Enggak. Ya, kita kasih jawaban yang kedua. Jadi sebagai orang yang sering kita ditanyai atau dimintai jawaban-jawaban oleh para jemaah, selain kita menguasai berbagai macam qaul-qaul, pendapat-pendapat, baik yang mu'tamad, baik yang muqabil di dalam mazhab Syafi'i, kita juga harus mengerti
psikologis daripada orang yang bertanya. Nggak semua orang pukul rata jawabannya. Bisa saja yang bertanya 3 orang dengan pertanyaan yang sama, tapi bisa juga jawabannya beda-beda. Kalau orang yang udah ke masjid, udah kokoh imannya, nggak apa-apa kita kasih qaul asah. Batal sholat bapak kalau sholatnya nangis, karena mengeluarkan 2 huruf. Dipahami nggak dipahami, kalau keluar daripada lisan 2 huruf, dipahami atau tak dipahami, maka pendapat paling kuat batal sholatnya. Kan gitu. Tapi kalau muqabil qaul asah nggak batal, karena itu bukan kalam. Ya, menangis itu bukan termasuk kalam. Orang yang baru masuk Islam kan nggak bisa kita samakan, ya, jawaban-jawaban dengan orang yang imannya sudah kuat. Sampai masalah zakat itu, kalau baca kitab Fathul Mu'in kita, karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i, orang yang nggak sholat itu nggak berhak diberi zakat. Silakan baca cek Fathul Mu'in. Ya, saya sebagai penyalur zakat saya kasih. Orang yang nggak sholat tetap saya kasih, selama maksiatnya nggak keterlaluan. Kenapa saya berprasangka barangkali dengan dikasih beras zakat tadi oleh orang masjid ada sedikit gerakan di hatinya. Ternyata orang masjid peduli sama aku, ya. Kalau udah ada sebercik cercah cahaya seperti itu di hati, kelak ke depannya entah tahun ini entah tahun depan bakal ke masjid dia tuh, walaupun asal muasalnya nggak pernah ke masjid. Nah, jadi saya masih pakai muqabil dalam masalah itu. Cek kalau nggak percaya Fathul Mu'in, ya. Orang yang nggak sholat tidak berhak menerima zakat, ya. Orang tak sholat dia tidak berhak menerima zakat. Tapi muqabilnya boleh dikasih zakat dengan maksud barangkali, ya, berubah pikirannya, tersentuh hatinya dengan diberikan zakat tadi, tertarik hatinya untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Saya masih pakai pendapat yang kedua. Coba kita terapkan pendapat yang pertama, ya. Rasanya akan terjadi, ya, kejenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, itu. Jadi ustadz itu nggak susah, nggak mudah. Ya, bukan cuma kita sebatas kuliah, dapat sarjana, terus tiba-tiba promosi jadi ustadz, tapi nggak ngaji. Nah, itu udahlah, jangan berani-beranikan diri lah. Ya, silakan kuliah. Nanti setelah itu jadi ustadz, jangan ninggalkan ngaji. Sampai kata almarhum guru kita Kiai Maimun Jubair, apapun model sekolahmu, jangan pernah ninggalkan ngaji kitab, walaupun kitab Arab Melayu, ya. Apapun model sekolahmu, katanya, ya, mau kedokteran, mau bidang apa saja, jangan pernah ninggalkan ngaji kitab. Sampai disambung oleh Gus Baha jangan ceramah-ceramah aja tapi nggak ngaji, ya. Kayak mana itu kata beliau, kurang lebih seperti itu, ya. Ceramah sambil ngaji, jangan ceramah-ceramah nggak ngaji-ngaji. Apa yang mau disampaikan ke jamaah, begitu kata beliau. Udah hampir jam 10. Sedikit lagi. Nah, baik. Jadi bersiwak tadi dan gosok gigi bagi orang yang berpuasa selagi belum masuk waktu zuhur itu boleh. Sampai ada pembahasan yang lebih rinci. Kenapa makruh gosok gigi setelah tergelincir matahari, setelah masuk zuhur? Biasanya kalau kita tak makan dari pagi, ketika zuhur itu lambung tuh naik sehingga menyebabkan mulut jadi bau. Makanya di dalam hadis Allah menyukai bau mulut orang yang berpuasa. Kan itu hadisnya. Makanya kenapa makruh gosok gigi ketika sudah masuk waktu zuhur? Kenapa? Karena mulut orang yang berpuasa pada waktu itu sudah bau. Dan Allah menyukai bau mulut orang yang berpuasa. Makanya makruh menghilangkan bau mulut itu. Termasuk yang menghilangkan bau mulut kan gosok gigi. Makanya makruh gosok gigi setelah zuhur. Nah, itulah dia apanya, ya, sambungan-sambungan ceritanya. Tapi yang jadi masalah gini, kalau bau mulutnya karena dia, ya, bukan karena puasa, bau mulutnya itu karena dia tertidur. Kan ada orang puasa habis subuh tidur, ya kan, ketika zuhur baru bangun, mulutnya ya bau. Berarti bau mulutnya bukan karena puasa, tapi bau mulutnya karena tertidur. Itu tidak apa-apa dia gosok gigi atau bersiwak walaupun sudah lewat waktu zuhur, ya, walaupun sudah zawal. Nah, itu pembahasan rinciannya kayak begitu itu. Sampai seperti itu dibahas ulama. Pokoknya kalau kita cerita masalah fikih ini nggak ada habis-habisnya, ya. Masalah fikih Syafi'iyah. Nah, ini saya kasih
soalan berhubung Ustaz Peri punya apa namanya? Triple haji, ya. Biasa pembimbing haji itu menyarankan untuk pindah mazhab supaya nanti kalau tersentuh ketika tawaf, ya, wudhunya tidak batal. Karena kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang sudah berwudhu bersentuhan kulitnya dengan yang bukan mahram, wudhunya batal. Akhirnya para pembimbing haji menyarankan orang yang dibimbing untuk pindah ke mazhab Maliki, ya kan? Pindah ke mazhab Maliki. Saya rasa kita nggak usah perlu pindah ke mazhab-mazhab segala, nggak usah talfik. Karena kalau talfik itu ada syarat-syaratnya. Ya, jangan kita wudhu ikut mazhab Syafi'i dari rukunnya, caranya. Giliran nanti disentuh perempuan, udah kita lihat mazhab Maliki aja. Nggak bisa talfik kayak begitu. Harus kalau memang niatnya mau talfik mazhab Maliki, rukun wudhunya pun ikut rukun wudhu mazhab Maliki, cara wudhunya pun ikut wudhu cara mazhab Maliki. Baru ketika disentuh yang lawan jenis, kita katakan saya ikut mazhab Maliki. Diterima talfik yang kayak begitu. Itu keterangan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya. Itu kitab yang wajib untuk kita miliki kalau kita ingin memperdalam ilmu fikih, terutama dalam masalah fatwa-fatwa, ya. Itu Syafi'iyah tulen. Begini, di dalam mazhab Syafi'i tadi dikenal ada kaul asoh, ada muqabil. Kaul asoh. Kalau pendapatnya kaul asoh, orang yang sudah berwudu bersentuhan dengan yang bukan mahram, kulit dengan kulit, yang disentuh maupun yang menyentuh, dua-duanya batal wudunya. Tapi pendapat kedua muqabilnya kaul asoh, kan masih dalam mazhab Syafi'i kan? Walaupun dia muqabil, kaul sahih, ya, lawan dari kaul asoh, masih dalam mazhab Syafi'i, nggak keluar dari mazhab Syafi'i. Apa kata muqabilnya kaul asoh, yaitu kaul sahih? Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau bukan muhrim, wudu yang batal yang menyentuh. Yang disentuh nggak batal. Jadi yang batal wudu siapa? Yang menyentuh, yang disentuh nggak batal. Jadi kalau kita tawaf keliling-keliling Ka'bah, kita disenggol sama orang gede-gede itu. Orang hitam, orang Eropa, orang Turki kan tinggi-tinggi, ya. Nah, awak kayak apa namanya? Kayak jari jentik dengan jari tengah itu kalau udah di Ka'bah, ya. Disentuh dengan mereka. Status kita sebagai orang yang disentuh. Berarti kita niatkan aja, saya ikut pendapat kedua, muqabil kaul asoh. Karena pendapat kedua muqabilnya kaul asoh, yang batal wudu hanya yang menyentuh, yang disentuh nggak batal. Jadi kan nggak keluar dari ranah mazhab Syafi'i itu sendiri. Paham ya? Ini ilmu jarang nih. Saya dapat ilmu ini dari almarhum guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid rahimahullah. Nah itu, saya waktu ngaji kitab I'anah dijelaskan sama beliau seperti itu. Saya ingat sampai sekarang, mudahan sampai pahalanya kepada beliau. Nah, jadi beliau mengajarkan kita tidak mesti harus pindah mazhab, karena di dalam mazhab sendiri pun, mazhab Syafi'i sendiri, masalah bersentuhan laki-laki perempuan itu ada khilafiyahnya. Khilafiyahnya pendapat paling kuat, yang menyentuh dan yang disentuh sama-sama batal wudunya. Pendapat yang kedua, yang batal wudunya hanya yang menyentuh, yang disentuh tidak batal. Jadi kalau status kita sebagai seorang yang disentuh, wudu kita nggak batal. Versi muqabilnya kaul asoh dalam mazhab Syafi'i, dan boleh diamalkan untuk diri sendiri, ya kan, bukan dijadikan fatwa. Nggak ada masalah. Jadi nggak keluar dari ranah fikihnya Syafi'iyah. Nggak mesti talfik mazhab ke mazhab Maliki segala, ya. Nah, memang sedep lah itu masalah-masalah fikih kayak begitu. Udah, wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai situ dulu. Nanti kita sambung yang memasukkan air ke hidung, ya, dan baca doa Allahumma ijni raihatal jannah. Itu nanti insyaallah minggu depan. Kesimpulan saya rangkum pembahasan daripada pembahasan kita, khususnya masalah kumur-kumur tadi, ya. Cara kita yang lama kalau kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, cara kita yang lama kumur-kumur dulu 3 kali, baru istinsyak dulu 3 kali. Itu cara kita yang lama. Yuk rame-rame nanti kita rubah dengan cara yang paling bagus, yaitu dengan cara dijam'u. Bagaimana tadi caranya? Ya, 1 cidukan kumur-kumur sekaligus istinsyak. Saya praktekkan sekali lagi deh, ya. Nanti besok jangan nanya lagi. Ya, udah berulang kali saya praktekkan. Tampung air, penuhlah air di telapak tangan kita ini. Inilah namanya 1 cidukan. 1 cidukan ini untuk kumur-kumur sekaligus istinsyak.
Itu namanya mubalaghah, sunnah. Kecuali kalau puasa, jangan itu ya mubalaghah. Nah, jadi satu cidukan, buang, sisa airnya masih ada di telapak tangan, itu dimasukkan ke hidung. Ya, dihirup sampai ke tenggorokan kalau bisa, kalau tidak pun sekedar masuk ke lubang hidung sedikit aja pun tak masalah. Nah, itu cidukan keberapa tadi? Ya, cidukan pertama lah kita anggap itu. Tampung lagi air penuh telapak tangan kita, berarti cidukan keberapa ini? Kedua. Sisanya ke hidung. Dah selesai. Itu udah 2. Ini cidukan yang ketiga terakhir, ya. Buang, masukkan ke hidung. Seperti itulah rubah cara kita nanti ketika kita berwudu di saat kumur-kumur dan istinsyak. Ini cara yang paling afdol dari ke-6 cara tadi, baik dari di jam'u atau di fasol. Ya, ini cara yang paling bagus. Ya, silakan diamalkan sama-sama nanti kita sholat. Misalnya entah sholat sunnah nanti malam witir atau sholat tahajud, praktekkan cara wudhu yang seperti itu supaya terbiasa. Ya, tinggalkan cara yang lama. Bukan berarti itu salah. Kalau bisa kita lakukan yang sempurna, maka lakukan yang sempurna. Sebagaimana perkataan daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Kitabul Hikam. Apa kata beliau? Orang yang sadar bahwa dia hamba Allah, maka dia tidak akan pernah meninggalkan kesempurnaan. Itu kata beliau. Kalau dia sadar dia adalah hamba Allah, dia tidak akan meninggalkan kesempurnaan dalam bentuk apapun. Berwudu sempurnanya tadi kan begitu. Ketika kumur-kumur dan istinsyak maka dilakukan. Walaupun tidak begitu sah juga. Paham ya? Cara lama kan sah. Tapi kalau bisa sempurna dilakukan, maka lakukanlah perbuatan yang paling sempurna bil khusus dalam masalah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Kalau saya nggak tahu jawabannya ya saya katakan nggak tahu. Mana tahu ada yang nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, kalau kita merujuk daripada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa awal suratul Fatihah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita kembalikan Ustaz masalah ini kepada muwalat Al-Fatihah di dalam salat Ustaz. Jadi Ustaz, kalau sekiranya putuslah Al-Fatihah kita itu ketika kita membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Terputus mualatnya. Jadi yang saya ingin tanyakan Ustaz, apakah kita mengulang dari Bismillahirrahmanirrahim atau lanjut saja ke ayat Alhamdulillahirrabbilalamin? Kiranya itu saja Ustaz pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama dari suratul Fatihah. Ini adalah pendapat daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana disebut di dalam kitab Tafsir As-Sawi ala Hasyiyah As-Sawi ala Tafsir Jalalain yang disusun oleh As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Juga ada di dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam Syekh Ali As-Sabuni. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari suratul Fatihah dan dari surah-surah yang lain selain surah At-Taubah. Berarti menurut Imam Syafi'i basmalah itu ayat pertama surah Fatihah dan surah-surah yang lain. Berarti kalau menurut Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ayat pertamanya Bismillah, Alif Lam Mimnya ayat kedua. Itu versi daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bisa dicek nanti di dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam. Baik, kita nggak membahas konteks masalah tafsirnya, tapi yang ditanyakan kepada ranah fikihnya, yaitu masalah mualah Fatihah. Termasuk rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Syarat sahnya membaca Al-Fatihah setidaknya ada 20 syarat, sebagaimana disebut di dalam kitab Mirqatu Su'ud At-Tasdiq Syarah Sulamut Taufiq yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Salah satu syarat dari syarat sahnya membaca Fatihah adalah mualah. Mualah ini berkesinambungan dia.
Ya, tidak terputuskan dengan sesuatu pun kecuali hanya sekadar tanafus, mengambil nafas. Ya, hanya sekadar mengambil nafas, terputus Fatihah karena mengambil nafas itu tidak memutus mualat. Nah, itu panjang kali kalau dijelaskan. Langsung ke intinya begini. Kalau seandainya Fatihah itu putus, ya, mualatnya, apakah Fatihah itu harus dibaca dari awal? Mesti dibaca dari awal. Misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bersin kita. Alhamdulillah. Kita katakan karena udah terbiasa. Setelah bersin mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu termasuk zikir tidak? Zikir, ya. Dia mengucap hamdalah tadi karena setelah bersin di tengah-tengah Fatihah. Walaupun alhamdulillah itu adalah zikir, tapi karena zikir yang tidak ada kaitannya limaslahati sholat, tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, maka mengucapkan alhamdulillah di pertengahan membaca Fatihah disebabkan karena bersin, maka putus mualatnya. Kalau putus mualat, wajib Fatihah itu diulang dari awal, dari bismillah lagi. Kalau putus mualat, ya. Tapi kalau tidak sampai putus mualat, misalnya karena nguap, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jangan dilanjutkan ayatnya, ulang dari siratal mustaqim lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ya, enggak mesti diulang dari awal, tapi diulang dari ayat di mana dia nguap. Ya, karena tidak sampai memutus mualat, yang hal-hal yang begitu tidak sampai memutus mualat. Jadi kalau tidak sampai memutus mualat, ya, sebagai adab cukup diulang dari ayat kita di mana nguap. Tapi kalau sampai terputus mualat, wajib diulang dari awal balik, dari bismillah lagi. Jadi kasusnya tadi bismillahirrahmanirrahim, setelah itu dia putus mualat di situ, wajib diulangi lagi bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Bisa ya? Nah, baik, kira-kira yang lain kalau ada yang mau ditanya. Yang lain, ada jemaah lain mau ditanya, kira-kira dipersilakan. Ustaz, Iya. Untuk kan tadi anggota sujud ada 7. Pakai mic biar dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bawah, bawah. Tekan lama. Masalah tentang anggota sujud, Ustaz. Kan tadi ada 7 anggota sujud. Kalau dahi, tangan, dan kedua siku, dua lutut sama jari-jari kaki. Kalau yang perempuan kan kadang sholat pakai kaos kaki tuh, Ustaz. Itu dihukumin tidak menempel ke tempat sujud atau gimana? Sama satu lagi, maaf Ustaz, ketika kita sholat, peci kan ikut gerakan. Ketika kita sujud yang pertama, peci kita lepas, lalu sujud kedua kita sujud di atas peci. Itu termasuk Pecinya itu jatuh gitu. jatuh, ya Ustaz, lepas. Itu termasuk kita sujud di Benda. menutupin dahi atau gimana gitu, Ya. Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan pertama, salah satu daripada sunnahnya sujud membuka telapak tangan dan kaki bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki sholat pakai kaos kaki makruh, ya. Laki-laki sholat pakai kaos kaki makruh karena sunnahnya dibuka. Termasuk pakai sarung tangan bagi laki-laki juga makruh, sunnahnya dibuka. Kecuali karena ada udzur. Kalau dalam usul fikih itu kan ada 3 dia, uzur, hajat, darurat. Yang ketiga-tiganya ini memiliki makna tersendiri. Enggak mungkin kita jelaskan di sini. Ya, ini forum-forum takhusus baru bisa dijelaskan. Batasan uzur itu apa? Ya, kemudian hajat itu apa? Darurat itu apa? Karena nanti konsekuensi hukumnya tentu beda-beda. Kalau uzur konsekuensinya hukumnya beda, hajat konsekuensi hukumnya beda, darurat bisa beda lagi, bisa wajib. Contoh darurat kemarin saya contohkan itu apa? Ada orang tersedak, gak ada air sama sekali di dekatnya, yang ada tua.
Ya, daripada dia mati, tersedak daging, tak bisa napas, boleh tak dia minum tuak itu tadi? Sekedar untuk mengalirkan daging yang tersedak di lehernya tadi. Nah, itu udah masuk ke ujur, hajat atau darurat. Udah masuk ke darurat. Karena apa? Bisa mengancam jiwa. Jadi kalau dia efek sampingnya sampai mengancam jiwa, itu masuk tahapan darurat namanya. Kalau tidak sampai hajat mengancam jiwa, itu nanti jatuh kepada hajat. Walaupun sama-sama penting, tapi tidak sampai mengancam jiwa, itu namanya hajat. Nah, kalau tidak kedua-duanya, nanti jatuh kepada bentuk yang namanya uzur. Ini dalam usul fikih pembahasan rinciannya itu ada. Nah, jadi sholat bagi laki-laki pakai kaos kaki dan juga pakai sarung tangan, itu hukumnya makruh kecuali karena uzur. Misalnya karena sakit demam tinggi, nggak tahan cuaca dingin. Ya, kita kalau pergi ke daerah Brastagi sana, sholatnya pun ya bukan lagi kaki pakai kaos kaki, pakai yang kepalanya gini itu kan. Ya, kayak topi itu, saking dinginnya. Itu karena ada uzur, nggak ada masalah. Nah, kalau bagi perempuan, telapak kaki itu aurat baginya. Ya. Aurat wanita di dalam sholat itu seluruh tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Makanya kalau perempuan sholat pakai cadar makruh. Ayo, komunitas-komunitas hijrah misalnya kakak-kakak, kalau ada temannya sholat pakai cadar dikasih tahu, makruh. Kecuali wanita itu cantik betul, sampai-sampai kalau sholat laki-laki ngintip-ngintip dari balik jendela-jendela masjid itu untuk ngelihat dia. Nah, ini maaf nih, cantik enggak, kan gitu kan, tak pala sholat pakai cadar. Makanya kita hijrah itu ya ngaji. Saya udah hijrah, istilah hijrah itu ngaji. Ngaji apa? Rukun wudhu, batal wudhu, sunnah wudhu, cara-cara rukun sholat, baru hijrah. Kalau dia hijrah dari segi pakaian aja, nggak ngaji-ngaji fardu ain, cuma cerita kawin muda, nikah muda, ya itu bukan hijrah namanya. Tolong nih, luruskanlah makna hijrah itu apa. Hijrah itu ngaji. Kalau hijrah nggak ngaji, itu bukan hijrah, walaupun penampilannya hijrah. Karena hakikatul hijrah itu dari perbuatan maksiat menuju taat. Yang dulu maksiat, dia mulai beramal taat, itulah hijrah. Dan syarat sahnya amal-amal soleh itu sebagaimana disebut di dalam kitab Matan Ibnu Ruslan, kitab fikih, ya, kitab fikih Matan Ibnu Ruslan itu kitab apa itu namanya? Hah? Apa? Matan Jubat. Ya, man alima bi ghairin ilmi fahuwa mardudatun. Kurang lebih begitulah nazamnya. Siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, amalnya itu ditolak. Makanya kita kaji fikih, cara wudhu, membasuh wajah kayak gimana, kan udah dijelaskan. Ya, ternyata selama ini banyak orang yang membasuh wajah nggak sesuai tuntutan ilmu fikih. Sebatas basahi wajah, gitu aja, nggak diratai aja begitu, kan begitu. Setelah kita ngaji fikih baru kita sadar, berarti wudhu kita selama ini salah. Jadi cadaran kemana-mana, ya maaf, bukan saya mendiskriminasi orang bercadar, nggak, saya dukung itu. Cuma ngaji lah, ya ngaji, udah bercadar ngaji, jangan tinggalkan ngaji. Jangan hijrah cuma pakaian aja nggak mau ngaji, ya. Tapi kalau ada pertemuan acara komunitas yang judulnya nikah muda, kawin muda, yuk siap nikah muda, rajin kali datang. Ya, dari Galang ke Medan pun ditempuhnya. Mau hujan badai nggak peduli. Di sini tiap malam Rabu ada ngaji fikih yang fardu ain tempat Ustadz Wardani, nggak pernah nampak batang hidungnya. Ya maaf nih. Ya, jadi teguran itu. Ya, hijrah itu bukan sebatas dari pakaian saja. Jadi makanya saya lihat banyak juga nih komunitas anak-anak yang hijrah tadi, sholat itu cadarnya nggak dibuka. Padahal sunnahnya dibuka, kecuali dalam kitab Hasyiah Bujairami, karya daripada Syekh Sulaiman Al-Bujairami. Kitab itu hasyiah daripada kitab Al-Iqna yang disusun oleh Syekh Khatib Asy-Syarbaini. Kitab Al-Iqna itu syarah daripada kitab Matan Ghayatul Takrib yang disusun oleh Al-Imam Abi Suja Al-Asfahani. Kecuali wanita tadi sangat cantik, sampai kalau dia lewat leher awak pun gitu. Nah itulah berarti menimbulkan fitnah. Ya. Nah, kalau kayak begitu sampai dia sholat, laki-laki ngintip-ngintip dari balik-balik tembok, dari balik jendela itu, maka dia mesti menutup wajahnya. Perasaan awak kayak begitu, jadi sholat dipaksai pakai cadar. Perasaan banyak kali yang ngeliatin dia.
gitu ya. Perasaan, kadang perasaan itu susah. Nah, baik. Jadi aurat wanita itu di dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi telapak kaki itu juga termasuk aurat. Ya, telapak kaki juga termasuk aurat bagi wanita. Jadi kalau wanita sholat terbuka atau tersingkap mukenahnya sehingga terlihat telapak kakinya, maka bisa menyebabkan sholatnya batal. Ya, kecuali begitu nampak dia terbuka telapak kakinya, dia tutup seketika itu juga, itu tidak mengapa. Ya, pertanyaannya kalau yang di depan yang terbuka kita di belakang boleh nggak? Ya, kita bergerak untuk menutupkan daripada telapak kaki kawan yang di depan yang terbuka tadi. Karena kan dia barangkali nggak tahu, nggak sadar kan gitu kan kalau terbuka telapak kakinya. Jawabannya minggu depan, ya biar ngaji lagi Glenn. Nah, digantung, ya. Yang digantung-gantung itu bikin penasaran memang. Ya, makanya cinta kalau digantung itu bikin sakit. Nah, baik. Jadi terkait masalah perempuan tadi sholat pakai kaos kaki, apakah sholatnya dihukumi sah? Ya sah, tak jadi masalah. Ya, walaupun kulitnya itu tidak tersentuh langsung ke tempat sujudnya. Nah, ini soalan yang pertama itu kalau versi muqabilnya kaul aso ya. Pertanyaan kedua tadi, sujud di atas peci yang jatuh, ya kan? Pecinya sudah terjatuh, berarti sudah terpisah dari tubuhnya. Kalau pecinya masih nempel di dahinya, tertutup semua dahinya gini, pakai peci. Saya nggak, maaf nih Ustaz ya. Ini peragaannya nih, maaf, minta izin lahir batin. Beginilah dia bisa misalnya pakai peci kayak begini, nampak? Sholat dia sujud, batal sholatnya. Kenapa? Karena sah-sahnya sujud minimal sebahagian dahi itu nempel. Nah ini kalau, maaf nih Ustaz ya, kalau seperti ini cara kita pakai peci atau kopiah, ketika sujud otomatis seluruh dahi kita ini tertutupi, terhalangi oleh peci atau kopiah tadi. Maka batal sujudnya, batal pula sholat. Saya pernah kejadian sholat Jumat di Patumba. Ya, waktu khotib, saya udah hampir 5 tahun nggak pernah ngisi khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Maulid. Ya, memang nggak pandai saya ceramah. Ya kalau nggak pandai ngapain maksa kan gitu. Saya pandainya ngaji, ayo ngaji kita sampai pagi kita pun siap. Tapi kalau ceramah-ceramah gitu saya kurang bisa, nggak bisa menguasai situasi panggung. Ya tapi kalau ngaji kayak begini saya demen. Ya ngaji kitab ini saya siap. Jadi ketika itu saya jadi makmum jamaah. Ketika saya lihat khotibnya pecinya kayak tadi. Ya ketika khutbah, saya berhusnuzon lah. Barangkali ketika khutbahnya kayak begini. Giliran udah selesai khutbah, ya komat, saya perhatikan nggak diperbaikinya pecinya. Sampai selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat begitu juga. Walhasil saya pun ganti jadi zuhur 4 rakaat. Kenapa? Karena saya tahu sholatnya imam batal. Ya udah nggak salah Jumat saya. Paham? Jumat saya nggak sah, ya udah terakhir saya ganti dengan zuhur 4 rakaat. Kejadian pernah saya alami pribadi. Nah, ini harus penting diperhatikan untuk kita yang sholat. Ya apalagi terlebih-lebih lagi kalau kita jadi imam. Makanya kalau biasa kita orang ngerti, kalau kita mau sholat, imam itu kadang ada yang menaikkan pecinya begini, begitu kan? Dinaikkan, nah, supaya dapat kesempurnaan sujud. Semua dahi itu bisa nempel ke tempat sujud. Ya, baik. Itu tadi kalau pecinya menyatu dengan kepala. Masalahnya pecinya ini jatuh. Kita sujud di atas peci tadi, sah atau nggak sujudnya? Sah. Tak ada masalah. Sama kalau kita bawa rida. Ya, rida itu kan kita bentangi, jadikan sajadah gini. Ya kan? Kita sholat situ. Ya begitu, nggak ada masalah. Karena yang menjadi masalah itu kalau benda itu tersambung dengan tubuh kita. Ya, kalau terpisah dengan kita itu tidak ada jadi masalah. Sama halnya kalau saya pakai sorban gini, berarti menyatu nggak dengan tubuh saya? Dia ikut bergerak ketika saya bergerak. Ketika saya sujud, kebetulan saya sujud di atas sorban saya ini, terhampar begini. Sujudnya nggak sah. Paham ya? Sujudnya nggak sah. Karena nyambung dia dengan tubuh. Nah itu di berbagai macam kitab, ya ada penjelasannya kayak begitu. Di kitab Tuhfatul Muhtaj ya ada. Di kitab Nihayatul Muhtaj ya ada, semua macam-macam kitab ada. Nah, jadi jelas yang nanya. Ya, nah, itu dia, nggak masalah.
Ada pertanyaan yang lain kira-kira? Satu orang lagi. Ibu-ibu nggak ada nanya. Apa sing arak ditanya Ustaz? Orang yang sing paham. Sikit-sikit jadilah. Ya. Kalau nggak ada kita tutup doa, selesai. Makin senang saya cepat pulang. Udah? Afwan, Ustaz. Iya, Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Ustaz. Saya berharap ingin ketuntasan penjelasan, Ustaz. Bagi kita yang sholat menjadi makmum, ketika lupa membaca Fatihah seperti yang saya jelaskan tadi, ketika nanti selesai imam salam, kita bangkit. Tadi prakteknya saya kurang jelas. Apakah ini sama statusnya nanti menjadi sama dengan orang yang masbuk? Karena pengalaman pribadi, waktu saya masbuk di Tanjung Morawa, sama-sama kami masuk rakaat kedua, tapi finishnya berbeda. Jadi saya seperti biasa, kemudian kawan sebelah tadi dia tidak mengerjakan seperti duduk tahiyat akhir. Jadi artinya dia karena masbuk rakaat pertama, prakteknya seperti rakaat pertama. Jadi tunggui saya sampai selesai. Dia mempersalahkan cara sholat saya itu. Nah, jadi ketika tadi kita tidak membaca atau terlupa Al-Fatihah pada rakaat pertama, prakteknya itu nanti ketika kita bangkit, apakah mengerjakan rakaat pertama atau kita mengerjakan rakaat yang ketiga, kalau katakanlah contoh salat maghrib begitu. Karena itu tadi, apakah yang dimaksud itu tadi terlupa sampai membatalkan atau tidak? Nah, karena kalau nanti sampai membatalkan berarti dia kan Dari awal. dari awal lagi kan. Nah, gitu. Jadi karena ternyata memang sih ada hadis yang menyatakan bahwa Baca kalau yang imam. kalau ya itu tadi enggak, maksudnya kalau sampai nanti menjadi masbuk, kalau kita masbuk itu ada yang pertama menggunakan fatimu, yang luput itu disempurnakan, berarti dia rakaat kedua, ketiga, terus lanjut selesaikan. Yang satu faqdu, maka kodola, makanya kodor rakaat pertama. Nah, makanya status kita lupa dalam Al-Fatihah tadi masuk kemana begitu. Kemudian prakteknya saat yang saya tadi ingin kejelasannya. Demikian, mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini disebut di dalam kitab seumpama Tanwirul Qulub, karya daripada Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsabandi Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah, pada pembahasan syurutul iktida, syarat-syarat mengikut, yaitu syarat-syarat menjadi makmum atau syarat-syarat mengikut imam. Tentang lupa membaca Fatihah tadi, itu diklasifikasikan kalau yang lupa imam dengan orang yang sendiri, penyelesaiannya bagaimana, dan kalau yang lupa itu makmum, penyelesaian juga bagaimana, itu berbeda. Kalau yang lupa, misalnya begini ya, kita sudah sampai posisi ruku, ya, contohnya ruku nih, Allahu Akbar udah ruku, sholat sir, ya sholat sir berarti sholat zuhur atau sholat asar misalnya. Karena kalau sholat zahar hampir mustahil ada imam lupa baca Fatihah kan gitu. Ini kasusnya adalah sholat sir seperti zuhur dan asar. Imamnya lupa baca Fatihah dan dia sudah teringat dalam posisi misalnya sujud lah, sujud pertama nih, baru dia teringat masih dalam rokaat yang sama, ya, masih dalam rokaat dia yang sama, terlupa dia membaca Fatihah. Ingat ketika dalam posisi sujud, khusus bagi imam dan orang yang sholat sendiri munfarid, ya, ini khusus untuk siapa? Imam dan orang yang sholat sendirian. Begitu teringat pada posisi sujud bahwa dia lupa membaca Fatihah, maka wajib si imam itu berdiri kembali. Ini khusus bagi imam.
berdiri kembali untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena ingatnya masih dalam rokaat yang rokaat yang sama. Ingatnya masih dalam rokaat yang sama. Nanti lain lagi beda kasusnya kalau ingatnya pada rokaat yang berbeda. Ya, rokaat kedua misalnya kan. Ini pada rokaat yang sama, masih dalam satu rokaat. Pada posisi sujud, imamnya teringat kalau dia lupa baca Fatihah. Maka wajib imamnya berdiri kembali untuk dia membaca Fatihah. Lantas makmumnya bagaimana? Ya, ketika dia berdiri, ya Allah Akbar. Posisi makmum dalam posisi duduk di antara dua sujud. Karena disangkanya itu duduk di antara dua sujud. Padahal imamnya berdiri kembali untuk dia membaca Al-Fatihah. Kan begitu kasusnya. Makmum boleh dua pilihan. Boleh makmumnya mufarokoh, niat pisah dari imam. Boleh dia intidor. Intizor itu menunggu imam sampai dalam posisi yang sama lagi. Jadi imam tadi kan berdiri, dia baca Fatihah lagi, kemudian dia rukuk lagi, dia i'tidal lagi, dia sujud lagi, dia duduk di antara dua sujud. Berarti posisinya udah sama dengan posisi makmum. Ya udah, setelah itu imam sujud kedua, makmum ikut sujud kedua. Itu kalau milih intizor. Pertanyaannya bagusan mufarokoh atau intizor? Dalam kitab Tanwirul Qulub tadi, ya, dalam kitab Tanwirul Qulub itu tadi lebih bagus intizor daripada mufarokoh. Itu kalau terjadi kasusnya pada rokaat yang sama. Kalau imamnya teringat pada rokaat yang setelahnya, misalnya di rokaat kedua, baru si imam teringat dia belum membaca Fatihah pada rokaat yang pertama, kan begitu. Rokaat yang tidak dibaca Fatihah itu kan dianggap apa tadi? Lagho atau sia-sia, nggak dihitung. Maka yang seharusnya itu bilangan rokaat keempat, ya, yang seharusnya imam tasyahud akhir, imamnya berdiri lagi, Allahu Akbar, diingatkanlah sama makmum, subhanallah, karena hitungan makmum itu udah 4 rokaat, sementara hitungan imam itu masih dianggap 3 rokaat. Kenapa? Karena rokaat pertama nggak baca Fatihah. Jadi kalau terjadi seperti ini, misalnya imam sudah diingatkan subhanallah tidak turun, berarti kita paham imam sedang menyempurnakan rokaatnya. Pasti ada rokaat yang dia tertinggal tidak baca Fatihah. Jangan nanti habis sholat dimarah-marahin. Mana Pak Najir? Pecat aja tuh Ustaz Qori, jangan jadi imam lagi. Masa sholat zuhur 5 rokaat dia, padahal udah kami ingatkan subhanallah, nggak turun dia. Padahal makmum nggak ngaji. Ini Ustaz Qori kan udah paham. Ya jangan dipaksa. Tasyahud akhir, kemudian awak salam, ya nggak sah sholatnya karena Fatihahnya di rokaat pertama belum diganti. Berarti masih hitungannya 3 rokaat. Ngerti ya gitu ya maksudnya. Ini teknis pelaksanaannya. Jadi imam tadi teringat di rokaat kedua bahwa di rokaat yang pertama dia lupa membaca Fatihah. Berarti rokaat pertama bagi imam kan tidak dihitung. Jadi yang seharusnya hitungan makmum itu 4 rokaat yang dia baca tasyahud akhir, karena hitungan si imam masih 3 rokaat disebabkan tadi lupa baca Fatihah rokaat pertama, jelas si imam berdiri lagi. Terkesan bagi makmum imam sholat 5 rokaat. Sudah diingatkan subhanallah, tidak turun si imam. Berarti pahamlah kita sebagai makmum, imam sedang menyempurnakan bilangan rokaat. Ini caranya kayak begini. Ya makanya imam itu harus ngerti, makmum juga ngerti. Imam makmum nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti, ya wes bablas. Ya, yang penting siap sholat bubar, gitu ya. Nah ini berdirilah imam. Subhanallah kata makmum, imam nggak turun. Subhanallah nggak turun. Oh berarti kita paham, imam menyempurnakan rokaat. Kita sebagai makmum sikap kita bagaimana? 2 tadi, kalau tidak mufarokoh kita intizor, kita tetap pada posisi tasyahud akhir, menunggu imam sampai posisi itu juga supaya bisa sama-sama salam bersama imam. Ya, boleh 2 pilihan, mufarokoh. Kalau kita milih mufarokoh, ya udah imam menyempurnakan rokaatnya, kita salam sendiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu namanya mufarokoh. Tapi kalau kita intizor, kita tunggu ya imam dengan kita memperbanyak zikir di dalam menunggu intizor tadi sampai imam kembali kepada posisi yang sama dengan kita.
ketika imam salam baru kita ikut juga salam, supaya dapat fadilah salam bersama imam. Dari kedua cara tadi, lebih baik mana? Mufaraqah atau intidhar? Di dalam kitab Tanwirul Qulub tadi, karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsabandi Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah, lebih baguslah dia intidhar. Itu kasus kalau bagi imam atau orang yang munfarid. Munfarid itu sholat sendiri. Cara penyelesaiannya seperti itu. Kalau kita kalau kita ini makmum, kita ini sebagai makmum, kita sudah dalam posisi ruku misalnya, baru ingat kalau kita belum baca Fatihah, ya, nah, maka udah nanti setelah imam salam kita gantikan saja, ya, daripada Fatihah itu tadi, sebagaimana sholatnya orang masbuk, ya, sebagaimana sholatnya orang masbuk. Karena makmum itu kan gini, ada makmum muafiq, ada makmum masbuk. Makmum yang dia ikut sholat dari awal bersama imam disebut dengan makmum muafiq. Kemudian makmum yang ikut sholat di pertengahan sholatnya imam disebut dengan makmum masbuk. Nah, jadi si makmum yang tadi, yang baru teringat dia belum membaca Fatihah, maka dia tetap sholat ikut sholat imamnya. Tapi setelah imam salam, dia berdiri 1 rakaat lagi, menambahkan atau menggantikan daripada rakaat yang dia tidak baca Fatihah tadi. Jadi caranya ya sama seperti sholatnya orang yang masbuk. Ya, orang masbuk itu kan kalau imam duduk tasyahud akhir dengan duduk tawarruk, makmum yang masbuk dengan duduk apa? Iftiras. Ya, kita duduk iftiras sebagaimana kita mau masbuk. Caranya seperti itu. Ya, jadi ketika imam salam kedua, baru kita berdiri untuk menggantikan 1 rakaat tadi yang tidak dibacakan Fatihah di dalamnya. Kalau kita tidak lakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku, kita tetap salam, ikut salam bersama imam, sementara kita tahu ada rakaat yang kita nggak dibaca Fatihah di dalamnya, salat kita dihukumi batal. Ya, jadi untuk menghindari batalnya itu, digantilah rakaat yang tidak kita tadi lupa baca Fatihah, ya, diganti sebagaimana bilangan daripada rakaatnya orang yang masbuk. Dan perlu begini saya tambahi sedikit masalah masbuk ini. Kalau kita mendapati kita masbuk, ya, ketika kita masuk masjid kita masbuk, kita dapati imam, ya, kita mendapati imam dia masih membaca Fatihah misalnya, maka masih disunahkan kita baca doa iftitah, boleh kita membaca doa iftitah, setelah itu kita baca Fatihah. Kedua, kalau kita mendapati masbuk imam sudah membaca surah, sebaiknya kita tidak usah lagi membaca doa iftitah, langsung saja kita membaca Fatihah. Ya, langsung saja kita baca Fatihah, imamnya ruku, maka kita boleh ikut ruku walau Fatihah kita belum selesai. Dengan catatan kita tidak baca doa iftitah ketika imamnya sudah membaca surah. Kalau kita masbuk, kita dapati imamnya sudah membaca surah, awak pun sibuk membaca doa iftitah, kemudian dilanjutkan dengan Fatihah, Fatihah belum selesai, imam sudah ruku, maka kita wajib menyelesaikan Fatihah kita sampai selesai, walau tertinggal 3 rukun fi'li. Ya, bisa dibaca di dalam kitab Muniyatul Musolli Arab Melayu juga, karya Syekh Daud Al-Fatoni. Itu caranya. Nah, jadi supaya kita sama-sama paham, kalau kita masbuk, kita perhatikanlah. Nah, kalau seandainya pada sholat tarawih, imam itu kan cepat betul bacaannya, sehingga kita baca Fatihah belum selesai, imam udah ruku, itu tak boleh kita ikut ruku, wajib kita selesaikan Fatihah kita. Kalau ada yang mengatakan boleh ruku, karena sebagian Fatihahnya bacaannya makmum adalah bacaannya imam adalah bacaan makmum, ada hadisnya. Ya, bacaannya imam menjadi bacaan makmum, ada hadisnya. Hadis ini dikomentari oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Hadis ini adalah hadis dhaif. Makanya mazhab Syafi'i wajib menyelesaikan Fatihahnya sampai selesai. Ya, adapun hadis yang mengatakan bacaan imam, bacaan makmum, hadisnya dhaif. Bisa dibuka di dalam kitab apa tadi? Fathul Bari bi Syarhi Sahih Bukhari, karya Al-Imam Al-Hafiz
Ibnu Hajar Al-Asqalani. Barangkali itu yang dapat saya tanggapi, Ustaz. Nanti kalau lebih-lebih kurangnya nanti ya Ustaz lah yang nambahi. Itu yang mampunya saya. Baik, kita akhiri majelis kita, pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah tetap semangat ya untuk kita terus memperdalam ilmu fikih ini, karena hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap individu. Kita ketemu di minggu yang keempat masih dengan kitab yang sama, dengan pembahasan fikih juga. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li ulama'ina wa li ustadina wa li asatijatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.